tidak ada manfaatnya. Ini yang lucu. Nah, jadi konklusinya adalah satu, kawan-kawan Kristen kesulitan menyebutkan siapa tokoh penyesat yang membawa agama sesat yang bertentangan dengan Yesus. Mereka nggak mampu jawab. Kenapa? Tidak ada sejarah yang menunjukkan ada orang Farisi membawa agama baru, mengarungi samudra, mengajarkan agamanya, yang agamanya menjadi agama jahat. Tidak ada. Tidak ada, kecuali agama Kristen. Yang kedua, ya poin kedua. Saya membuktikan bahwa ketika kalian selama ini diskusi dengan umat Islam, membangga-banggakan Tuhan kalian, kami selamat, juru selamat, itu angan-angan dan cita-cita. Tapi saya membuktikan bahwa Tuhan kalian tidak memiliki guna dan manfaat untuk peradaban. Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengajarkan agama Islam, bagaimana kemudian peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Saya punya data. Ini terakhir buat kalian. Nah, kalau aku bisa menjawab, nabiku gunanya apa? Ya, nih, baca ini. Ini data. Siapa yang membuat ini? Nah, bukan saya. Ini data. Ya, ini termasuk data yang cukup kredibel. Kalau kalian baca di sini, kalian kalau perhatikan betul-betul, selama abad ke-12-13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa dan para sarjana dari negara-negara Kristen itu melakukan perjalanan ke universitas Muslim di Spanyol, Mesir, Suriah, bahkan Maroko untuk memperoleh pengetahuan dari musuh mereka dalam agama. Ya, terkait agama, kalian musuhi kami. Tapi kalau mau belajar, kalian berteman dengan kami. Ini menurut siapa? Bahkan ini diakui oleh scholar pertama di Inggris, ya, ilmuwan pertama Inggris, Admiral of Bath, menjelaskan dia belajar kepada master Arabnya. Ini jadi aku kalau bertanya itu aku pastikan mampu menjawab. Nah, itu salah satu intermezzo aja. Tadi itu cuma contoh diskusi teman-teman ya. Itu contoh diskusi. Saya mau tidur dulu. Mungkin lanjut Bang Zuma dan Bang Dio. Ya Kang, baik, itu cuma ngasih tahu aja. Uneripa keren, subhanallah ya. Ternyata Sri Kandi Muslim ini, masya Allah keilmuannya ya. Oke, Gurunda Juma udah monitor Gurunda. Ini ada 2 oten nih. Kalau si Al-KTP mah kayaknya pemain cadangan dia. Ya, Gurunda, assalamualaikum. Dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Malam Bang Juma. Ya, malam saudara Al-KTP. Gimana kabar? Ya, baik, terima kasih Bang Juma. Bang Juma sehat. Ini Bang Juma, iya. boleh saya berikan sedikit untuk motivasi diri saya. Ini saya gambarkan seperti apa yang kami prediksi kayak Bang Juma ya, seperti ini Bang. Piring kotor itu harus dibersihkan, bukan disingkirkan. Orang bersalah itu perlu dibina, bukan dihina. Lalu dirangkul, bukan dipukul. Gunakanlah solusi, bukan emosi. Kedepankanlah nilai-nilai kebenaran, bukan mencari-cari pembenaran. Ini buat saya Pak Juma ya. Sayanya baca saja. Ya, baik. Saya boleh bertanya satu Bang Juma? Tanya. Silakan. Ya, sebentar saya ambil HP. Saya boleh pen cap? Boleh, silakan. Ya, baik Pak. Bang Ales, siapkan pertanyaannya ya Bang Ales. Ya, silakan Bang KTP, lanjut dulu pertanyaannya. Iya. Silakan. Oke, ini apa nih? Di Lukas 10 ayat 27 sampai 29. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baik, dari ayat ini Bang Juma, saya mau bertanya, Ya. kalau apakah ada yang mirror gitu yang seperti ini, mirip di Al-Quran? Tolong kasih saya di mana ayatnya yang mungkin seperti ini ya sama seperti ini. Karena setahu saya Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu, berarti secara tidak langsung Al-Quran membenarkan Injil, Taurat dan Zabur. Tentu ini hukum tertinggi di kami gitu. Terima kasih Bang Jumat. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di Islam itu kalau bertemu kemudian mereka saling berkasih sayang satu sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika berjumpa, ucapan ini kemudian yang terlontar dari mulut umat Islam. Ini aja bagi orang berakal udah nyampe. Bagaimana kemudian ucapan ini membuktikan bahwa di Islam itulah kasih sayang sejati. Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu atau kepada kalian. Nah, dan ketika dikatakan warahmatullah dan rahmat Allah wabarakatuh dan juga berkat Allah untuk kalian. Apakah ada ucapan seperti ini di Islam, di Kristen? Begitu bertemu, apa yang dilakukan oleh orang Kristen? Selamat siang. Kenapa siang yang diselamatkan? Selamat malam. Kenapa malam yang diselamatkan? Assalamualaikum. Keselamatan atasmu. Keselamatan atasmu dibalas waalaikum dan juga atasmu. Indah sekali itu. Indah sekali Islam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahut-sahutan kemudian waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan pun tercurahkan atasmu. Coba. Indah sekali di Islam itu. Nah sekarang kalau Anda berbicara mengenai ajaran kasih, di Islam itu Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian, barang siapa yang membunuh satu manusia, itu sama halnya dia membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya kata Allah, wa man ahyaha faka'annama ahya manusia. Barang siapa kemudian memberi kehidupan, memberikan kemudian memelihara kemudian seseorang atau satu orang, maka itu sama halnya dia memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Kok saya juga balik, ada nggak kemudian ayat seperti itu di dalam ajaran Kristen? Tidak akan pernah Anda temukan. Kemudian berbicara mengenai kasih. Kasih itu artinya apa? Menyayangi. Kasih itu menyayangi. Kasih kepada anak, menyayangi anak, melindungi anak, menaungi anak, menyelamatkan anak. Kasih kepada orang tua, melindungi orang tua, mengasihi orang tua, menyayangi orang tua. Sekarang umat Islam ini menjelaskan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai umat Islam, peliharalah dirimu dan keluargamu. Dari mana? Dari api neraka. Itu baru kasih yang sesungguh-sungguhnya. Lalu kemudian apa Islam itu? Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan baik.
Apa endingnya? Supaya mereka terselamatkan kemudian. Kurang apa lagi Islam ini? Diperintahkan Islam untuk menjaga diri, menjaga keluarga. Dari mana? Dari api neraka. Lah kalau yang Anda gaungkan kemudian kasihilah musuhmu. Apa maksudnya tuh? Musuh dikasihi maksudnya apa? Musuh dikasihi maksudnya memaafkan. Oh, di Al-Quran itu ajaran memaafkan itu sangat luar biasa. Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 14, justru kepada orang-orang kafir pun Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajarkan untuk memaafkan. Itulah indahnya Islam. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai kasih yang kemudian salah diartikan kemudian oleh orang Kristen, maka Islam berbicara mengenai kasih itu tidak pernah disalahartikan. Kasih adalah mengajak manusia untuk menjauhkan diri mereka dari hal-hal yang buruk, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, kullil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauma bima kanu yaksibun. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak beriman. Ini apa ini? Memaafkan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak takut akan datangnya hari-hari kiamat, yang tidak takut kepada hari pembalasan, karena dia akan membalas satu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Karena Allah akan membalas kaum tersebut, maka kami umat Islam tidak punya hak untuk membalas orang yang melakukan kesalahan. Makanya dikatakan maafkan. Kullil ladina amanu yaghfiru lilladina la yarjuna ayyamallah. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai kasih dalam perspektif pengajaran Yesus, coba Anda baca di dalam Matius 22. Matius 22 jelas sekali ketika kemudian murid Yesus bertanya, apa yang Yesus uraikan kemudian kepada muridnya. Nomor 34 sampai nomor 40. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka. Dan seorang dari mereka kemudian seorang ahli Taurat kemudian bertanya kepada Yesus, Guru, ya paman, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, dialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi yang pertama mengasihi Tuhan Elohim, yang kedua mengasihi sesama manusia. Mau dia musuh, mau dia teman, pokoknya dikasihi. Itu menurut Yesus. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap akal, dengan segenap jiwa, kemudian dengan segenap hati, itu mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan juga akal. Mengasihi manusia, itu yang kedua. Yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi manusia. Tapi apa kata Yesus data nomor 40 ya? Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya ulang. Hukum kasih kepada Allah, kasih kepada seluruh umat manusia. Kepada kedua hukum itulah kemudian tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti kasih kepada manusia, kasih kepada Elohim, kasih kepada musuh, semuanya kemudian tergantung kepada hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, apa kata Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, tidak ada lagi kasih karena sudah dibatalkan. Taurat batal, berarti kasih batal. Makanya di Kristen disebarkan ke seluruh penjuru dunia, itu bukan dengan kasih, tapi dengan menunggangi penjajahan, penindasan, perampasan dan seterusnya.
Disitulah Kristen kemudian menjamur ke seluruh penduduk bumi, ke seluruh penjuru bumi dengan cara menunggangi penjajahan, penindasan, perampokan dan seterusnya. Begitu saudara. Jadi sekali lagi sekarang kasih di dalam pengajaran Yesus itu dibatalkan oleh Paulus. Ingat ya, kepada kedua hukum inilah kemudian tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kitab para nabi, hukum Taurat batal setelah Yesus mati di atas tiang salib. Berarti batal nggak ini kasih? Batal. Makanya apa buktinya kalau ini batal? Apa buktinya kalau ini batal? Tenang, dengarkan baik-baik. Apa buktinya kalau ini batal? Yang disebut kasih kepada Elohim berdasarkan instruksi Yesus, Anda boleh baca dalam Ulangan 11 nomor 1. Kasih kepada Tuhan itu adalah kamu dengan setia menjalankan kewajibanmu terhadap perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Yosua 22 nomor 5, kasih itu adalah menjalankan dengan setia apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu kasih. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Hukum Taurat. Jangan makan babi, pelihara sabat, sunatkan dirimu. Itu salah satunya. Jangan ada ilah lain, jangan bikin patung. Itulah hal-hal yang kemudian menjadi ajaran dan perintah Elohim. Kasihilah Tuhanmu dengan cara apa? Menjalankan dengan setia segala ketetapan, perintah dan ketentuannya. Bagaimana Kristen mau kasih kepada Tuhan? Sementara perintah-perintah Tuhan sudah dibatalkan di atas tiang salib. Jadi gugur itu. Gugur. Kedua, kasih kepada manusia. Yang disebut kasih kepada manusia adalah mengajarkan perintah-perintah Tuhan kepada seluruh manusia. Di mana itu tertulis? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang terhina di dalam kerajaan langit. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan dan tidak meniadakan ini diajarkan kepada orang lain agar tidak meniadakan, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Artinya, menurut Yesus, kasih kepada manusia adalah mengajarkan manusia untuk taat melaksanakan segala perintah Tuhan dan tidak menghilangkannya meskipun yang paling terkecil. Kristen dua-duanya gagal. Kristen tidak mengasihi Tuhan, Kristen tidak mengasihi manusia. Kristen malah menghancurkan manusia dengan mengajak manusia kemudian mengikuti ajaran yang bukan dari Nabi dan mengajarkan bukan dari Tuhan, mengajarkan manusia menyembah kepada sesamanya makhluk. Itulah Kristen. Makanya di dalam Matius 7:22 nomor 23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat dengan memakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan agama Kristen, orang itu membawa manusia untuk diusir ke dalam api neraka berdasarkan Matius 7 nomor 22 nomor 23. Makanya saya tidak mau menjadi Kristen karena saya tidak menginginkan anak-anak saya kemudian dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Silakan. Ya baik, terima kasih Bang Jumat. Tadi paparan Bang Jumat dari semuanya. Waduh, kena tombak. Hilang Bang Jumat nih. Sabar dulu, kena tombak lagi Bang Jumat ya. Ini orang-orang ini kok lagi yang digedein sih, Akang, jangan digedein Bang Jumat. Nggak pengaruh Bang Andi antara digedein sama dikecilin, nggak pengaruh. Oh, nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Dikecilin juga tetap aja kalau udah kena tombak. Kalau Bang Jumat nyantai loh. Ada apa sih? Terlalu banyak ininya, apa musuhnya. Nyantai kok. Oten-oten ini emang bener-bener ini ya. Tap-tap layar teman-teman, ini kok baru 200, yang nonton hampir 4K. Ayo dipercepat tap-tap layarnya. Moderator tolong diperhatikan. Gimana Bang hal KTP? Bisa ditanggapi aja dulu sambil menunggu Bang Jumat.
Oh iya, baik. Atau dibiarkan teman itu Bang bertanya di atas Bang Andi, yang Bang Ales itu. Saya tunggu Bang Juma biar saya bisa sampaikan. Si Ales ini kok nggak mau ngomong ya, kenapa? Ales silakan. Tanggapi ya. Ya. Saya tanggapi sambil nanti dialognya sama Bang Juma, Bang Al KTP-nya. Itu tadi kan Bang Juma itu ambil ayat Al-Maidah. Itu kan ketetapan untuk bangsa Israel. Tentang kasih itu bukan ketetapan untuk Islam. Dalil terus Al-Jasiyah 14 dipaksa menjadi hukum kasih ayat itu. Padahal di situ kan untuk orang beriman. Kalau untuk orang beriman kan bukan kasih namanya. Kecuali kalau pada orang kafir. Itu Al-Jasiyah. Itu aja yang saya tanggapi dari dalil yang dipaparkan Bang Juma tadi. Gak ada kasih di Islam. Amal ibadah itu ditolak itu udah gagal dari kasih itu. Saya tidak meragukan Nabi Muhammad. Dia benar-benar mengenal Tuhannya. Makanya dia pernah mengaku, aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku dan pada dirimu. Karena saya tidak ragu bahwa Nabi Muhammad benar-benar mengenal Tuhan yang dia sembah. Sampai dia mengaku tidak selamat, artinya ada apa dengan Tuhannya Muhammad? Kenapa dia mengaku bahwa dia tidak selamat? Tapi itulah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad. Tapi pada kesimpulannya, kalau mau bantah nggak apa-apa. Kita berkesimpulan bahwa Muhammad mengatakan demikian, kemungkinan Tuhan yang nggak punya kasih, sehingga amal ibadahnya Muhammad itu nggak diterima, dia nggak bisa diselamatkan karena itu. Ya gitu aja kalau bicara tentang kasih. Nanti dilanjutin sama Bang Juma Bang. Cuma nanggapi aja saya. Oke? Silakan. Ini batu kuburan Cina ngomong isinya apa gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian jaminan surganya jangankan kepada dirinya, kepada umat Islam aja jaminan keselamatannya sangat luar biasa. Oke, kami umat Islam itu memiliki warisan Firdaus. Orang Kristen memiliki warisan neraka jahanam. Itu dalil, itu fakta. Siapa yang mengusir orang Kristen? Yesus. Matius 7, nomor 22, nomor 23. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Siapa yang bernubuat pakai nama Yesus? Karisteng. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Karisteng. Jadi yang diusir siapa di situ? Pada hari terakhir nanti aku akan berterus terang kepada mereka yang mengusir setan, bermujizat, bernubuat pakai namaku. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa itu yang diwariskan usiran itu? Karisteng. Jangan sombong ente. Kalau di Islam itu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Itu kata Allah. Barang siapa yang berkata bahwa Allah adalah Tuhanku dan dia teguh memperkokoh apa yang diucapkan itu dalam kehidupannya, maka kabarkanlah kepadanya kabar gembira, yaitu surga. Bil jannah. Jelas itu. Jaminan umat Islam itu surga. Nah, mengenai maaf memaafkan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'ah mithluha. Faman afa wa aslaha fa ajruh 'ala Allah. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, maka mereka mendapatkan pahala dari Allah. Jelas itu di Islam. Ini dalil. Jadi tidak bisa Anda ngarang-ngarang tentang Nabi Muhammad, tentang agama Islam. Huzil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan kebaikan.
serta jangan kamu pedulikan orang-orang yang bodoh. Ini perintah Allah. Jadilah pemaaf. Perintah Allah ini. Ini perintah Allah. Jadi kalau saudara ingin mempelajari banyak tentang Islam, ya gunakan akal. Karena hanya yang ada akalnya yang bisa sampai kepada Islam. Kemudian, ketika Anda memahami tentang kasih di dalam Islam, Allah mengatakan kemudian, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin asmil umur. Nah tuh, kayak gitu dalilnya. Barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Itu. Jadi di Islam itu kasihnya luar biasa di Islam itu. Kenapa kasih di Islam itu? Karena kasih dalam Islam itu bersifat global. Apa bersifat globalnya tuh? Islamnya kemudian mengajarkan, agama Islam untuk mengajarkan kemudian untuk mengajak manusia dengan cara-cara yang baik. Mengajarkan. Kemudian di dalam Islam satu dalil yang harus kau jadikan sebagai pembanding, di Islam itu dikatakan lakum dinukum waliyadin. Di agamamu nggak ada yang kayak gitu. Apalagi ketika dikatakan la ikraha fiddin. Tidak ada. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Kalau di agama Anda, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu perintah. Kalau Anda tidak menjadikan orang lain menjadi Kristen, Anda melanggar perintah. Apa akibatnya kalau melanggar perintah? Ya neraka. Jadi kalau Anda tidak memaksakan orang-orang di luar Kristen menjadi Kristen, nah itu Anda tidak mengikuti perintah di dalam Bible. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tuh, berarti Anda harus memaksakan kami untuk mendengarkan Bible. Barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya diapain? Akan dihukum. Markus 16. Coba. Di Islam tidak gitu. Di Islam agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Tapi kalau di dalam agama Anda, itu tadi. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, itu perintah atau bukan? Perintah, Cak Ayu. Makanya untuk supaya orang itu menjadi pengikut Yesus, pengikut Kristus, kalian harus menghalalkan segala cara. Harus. Cara halus, cara kasar, dengan ajaran kasih, bagi-bagi Indomie, pura-pura jadi mu'alaf, pura-pura jadi murtadin, pura-pura jadi ustadz, mantan kiai, anak pendiri pesantren, menggunakan baju koko, menggunakan kopiah, menggunakan jilbab. Kalian lakukan segala-gala upaya untuk menyesatkan manusia. Filipi 1 nomor 18. Oleh sebab karena Yesus baik diberitakan dengan maksud mengelabui ataupun maksud jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Itu di agama Anda itu. Boleh mengelabui. Boleh. Demi Yesus Anda boleh menipu. Filipi 1:18. Boleh. Apakah itu ajaran kasih? Tidak. Ketika dikatakan dalam Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain di hadapanku. Terus kalian mengajak anak-anak kalian atau mengajak orang lain untuk mengilahkan anak Maria atau mengilahkan Kristus. Apakah itu kasih? Tidak. Bagaimana Anda bisa mengatakan kasih? Sementara orang yang mengilahkan selain Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub dilemparkan ke dalam api neraka. Nah kalian sibuk. Tiap hari kalian itu mengajak manusia menyembah kepada Kristus. Tuhannya Yahudi bukan Kristus. Apakah disebut kasih ketika Anda mengajak anak-anak Anda
untuk menyembah kepada selain Tuhannya Abraham. Kasih enggak itu? Bukan, itu konyol. Yang disebut kasih itu adalah seperti yang dikatakan Yesus. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu, kasih enggak itu? Kalau mengajak orang kemudian, anakmu lahir, begitu besar kau ajak ke gereja nyembah Yesus. Kasih enggak itu? Bukan. Itu bukan kasih, karena Anda mengajak anak-anak Anda menyembah kepada selain Tuhannya Abraham, yaitu makhluk bernama Kristus. Apa Anda bisa menutupi itu semua dengan Anda berlembut-lembut, membagi-bagi Indomie ketika ada bencana, ngasih obat-obatan ketika ada musibah? Apa itu disebut kasih? Enggak. Itu namanya tipu muslihat. Sama seperti iblis menjerat Nabi Adam alaihissalam dengan janji-janji yang enak-enak. Iblis itu yang betul adalah pahit katakan pahit, manis katakan manis. Jangan dibolak-balik. Bagaimana bisa Anda mengatakan agama Kristen itu agama kasih, kalau tiap ke gereja disuruh menyembah kepada makhluk yang bernama Kristus? Kasih itu namanya, yang berujung kepada pengusiran oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu kasih. Ayo mari ikut dengan saya. Buat apa? Masuk Kristen. Untuk apa? Enak di Kristen, kita begini. Padahal sudah tahu siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, tempatnya neraka. Sudah tahu, tapi masih juga dilakukan. Itu kasih namanya? Enggak dong, itu namanya kampret. Gitu saudara, silakan. Jadi kasih itu mengajarkan untuk menyembah kepada Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub, bukan mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Roma yang bernama Kristus itu, bukan. Silakan. Baik, saya tanggapi. Tadi ada ayat yang mulia yang diungkapkan Bang Juma. Itu ayat yang paling saya suka juga dalam Al-Quran, yang mengatakan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tapi itu jangan digunakan dulu lah sekarang dalam diskusi. Sebab itu untuk apalah kita diskusikan, nggak tumbuh akal. Namanya ayat itu membatasi untuk kita berdiskusi atau membangun akal sehat. Tadi Bang Juma mengatakan kasih. Kasih itu seperti memaafkan, menolong, membantu. Itu kan amal, Bang. Terus memuliakan Tuhan dengan lisan, dengan akal, dengan segala jiwa raga, itu ibadah. Tapi itu semua dibatalkan dengan satu pengakuan dari baginda Muhammad. Amal dan ibadah seperti itu tidak membawa kita pada keselamatan. Terus keselamatannya seperti apa? Keselamatan adalah rahmat, rahmat dari Allah. Artinya Islam itu diridhoi dalam Al-Quran. Diridhoi Allah dan disebut sebagai orang bertakwa, bukan sebagai orang beriman. Islam itu disebutkan sebagai orang bertakwa kepada Allah. Dan orang bertakwa itu ada di dalam neraka, Bang Juma. Mereka memperoleh keselamatan di dalam neraka. Saya bacakan ayatnya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu tidak mungkin tidak, pasti Islam. Ya, mereka akan diproses karya keselamatan mereka di dalam neraka, dan tempatnya di neraka. Itu orang bertakwa. Jadi keselamatan Islam didapat di dalam neraka. Itu dalil itu. Saya tinggal ngarang ya. Orang-orang yang bertakwa. Makanya dikatakan juga di dalam Maryam 71 semua orang ya. Tapi dijelaskan secara eksplisit di ayatnya 72, yaitu orang-orang bertakwa kepada Allah, bukan kepada Tuhan loh ya, kepada Allah. Nah, diselamatkan di dalam neraka. Itu dari saya tanggapi itu tentang keselamatan di dalam Islam. Jadi saya tidak menganggap Islam enggak selamat, tapi mereka selamat, tapi keselamatan yang didapat itu di dalam neraka. Dan amal ibadah itu tadi dibatalkan oleh Muhammad. Gitu Bang, percuma kita ngomong kasih bantu Bang Juma dengan koin. Itu amal-amal ibadah saudara-saudara muslim kita itu enggak membawa keselamatan. Sama jangan curhat Bang, ini lagi diskusi. Ya udah Bang, selesai ya, sih. Silakan Guru Nda. Ya,
Nah inilah kalau pot bunga ya dikasih roh, sembarang dia ngomong tanpa ilmu. Ini sok hebat, sok intelek, tapi double kosong. Ada kata Rabb yang artinya Tuhan bagi semua manusia. Dalam bahasa Arab penyebutan Tuhan ada dua, Rabb dan Ilah. Hanya saja yang perlu dipahami oleh umat terjemah, bahasa Indonesia tidak memiliki kosakata untuk memisahkan keduanya, sehingga sama-sama diartikan Tuhan. Padahal ketika berbicara mengenai Al-Quran surah Maryam ayat 71, ayat 72, itu bukan hanya berbicara tentang umat Islam, karena di situ berbicara mengenai Tuhan seluruh alam. Tuhan seluruh alam di situ, tidak berbicara mengenai ilah. Nah, inilah bahayanya kalau hanya menggunakan terjemahan. Padahal dua kata Rabb dan Ilah itu memiliki makna, fungsi dan definisi yang berbeda. Rabb konteks Tuhan bagi semuanya. Contoh dalam Al-Quran, Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan kalau Ilah itu hanya merujuk kepada konteks sembahan. Seperti Tuhannya Kristen, Tuhannya Hindu, Tuhannya Buddha, itu Ilah. Ilah itu merujuk kepada sembahan-sembahan. Sedangkan Rabb merujuk kepada seluruh yang diterangkan kemudian. Nah, lalu kalau dikatakan bahwasanya di dalam Al-Quran, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika. Rabb di sini merujuk kepada Tuhan yang disembah oleh seluruh umat manusia. Hatmam maqdiyah. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi dia mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau ateis, mau Konghucu dan seterusnya, semuanya akan mendatangi neraka. Mendatangi, bukan menjadi penghuni. Sama ketika kita kemudian mendatangi pemakaman, bukan berarti kita masuk ke dalam liang kubur. Sama ketika kita masuk ke rumah sakit, mendatangi rumah sakit, bukan berarti kita pasien. Nah, inilah kalau umat terjemah. Jadi semua kita untuk sampai ke surga harus melewati neraka. Melewati. Sama ketika Anda kemudian ke Jakarta dari Papua, melewati Makassar, bukan berarti Anda mampir melihat menjadi penduduk Makassar, enggak, cuman melewati saja. Lalu Allah mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqau wa nazaruz zalimina fiha jithiya." Kemudian aku Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Umat Islam. Dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Siapa orang zalim? Orang Kristen. Kenapa zalim orang Kristen itu? Karena sudah tahu Yesus bukan Tuhan tapi dituhankan. Sudah tahu dirinya akan diusir oleh Yesus, masih juga dituhankan. Itu zalim itu namanya. Sudah tahu babi itu haram, masih juga dimakan. Sudah tahu sunat itu wajib, masih juga tidak sunat. Itu orang zalim. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai keselamatan ini, satu hal yang perlu saudara pahami. Nabi Muhammad SAW menjamin umatnya masuk surga. Jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Itu kata Rasulullah. Ada nggak jaminan Yesus ke Kristen? Ada. Jaminan apa? Jaminan neraka. Matius 7, 22, 23. Nggak berani dia bahas. Nggak berani. Kemudian berbicara mengenai amal saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan kemudahan di dalam ajaran agama Islam. At-Taghabun ayat 9. Apa kata Allah di sana? Yauma yajma'ukum
yaumil jam'i dzalika yaumut tagabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalih yukaffir anhu sayyi'ah wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ingatlah pada hari kemudian manusia dikumpulkan pada hari kiamat. Itulah hari diungkapkan semua dosa-dosa. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, maka akan Allah hapus dosa-dosanya. Jangankan masuk surga dengan amal. Amal nih, amal. Mulai kita keluar brojol dari rahim ibu, tidak pernah melakukan dosa, melakukan amal kebaikan terus, menolong orang, membantu orang, menolong dan membantu orang, begitu terus sampai kita mati, tidak ada dosa. Amalan-amalan baik kita itu, jangankan untuk masuk surga, untuk mengganti satu biji mata yang Tuhan kasih ke kita ini saja tidak bisa. Makanya orang Islam itu nggak boleh sombong. Wah, karena dia ahli ibadah, sombong, memandang rendah yang lain. Nggak boleh. Kenapa? Karena ibadah itu tidak cukup untuk mengganti mata ini. Jangankan untuk mengganti mata, untuk kemudian mengganti sehelai bulu yang ada pada alis kita ini saja tidak layak. Amalan apa yang bisa mengganti kemudian indahnya bulu mata yang ada di muka ini? Puasa, sedekah, infak, nggak bisa. Jadi walaupun orang itu beramal sebanyak-banyaknya, tidak boleh beranggapan bahwa amalanku ini sudah pantas menjadikan aku masuk surga. Enak kali. Amalan yang kamu lakukan usiamu 1000 tahun hidup di dunia